Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala fa nabi wa bi ulumi fi ini amin. Yang ini sudah ya, tumama dzukila yunafi mahaqahul muhaqqiqun ini ya. Ini sudah ya? Udah. Belum kayaknya. Eh, Qalu madlulu intifa'un nisbah masuma madukira. Sesuatu ini tidak bertentangan dengan apa yang dinafikan oleh ahli tahqiq bahwasanya madlulnya khobar ya, yakni sesuatu yang dianggap benar itu ya benar. Ya. Wal kadhib inama wa ihtimal akli. Kalau melihat formatnya yang namanya kebohongan itu adalah spekulasi dari rasio kita. Ya, jadi maksudnya begini loh. Sebuah kabar itu kan dibuat maksudnya dari awal produknya itu kan mengandung nilai ihtimal gitu loh. Mengandung nilai ihtimal di sana memungkinkan untuk kebohongan. Tapi kebohongan ini bukan madlulul lafzi. Itu ihtimal akli. Kalau madlul lafadznya ya sesuai dengan makna yang dikandung. Paham nggak maksud saya? Ya, berarti itu itibarnya akal ya. Yang ihtimalnya itu akal. Ya. Mauridus sidqi wal kadzib fil khobar. Sekarang kita akan bahas maurid ya. Maurid itu kalau secara harfiah berarti adalah tempat atau ya tempat. Di sini kan isim makan ya. Tempat yang akan kita nilai sebagai kebenaran ataupun kebohongan dalam khobar. Wa mauridus sidqi wal kadzib Tempat keinginan. Gimana? Tempat keinginan mauridu. Bukan warot yuridu beda. Oh, berarti tempat apa? Tempat datangnya kebenaran dan Ya, kesalahan. ini sebuah tempat atau koordinat objek gitu ya. Yang nanti di sana itu akan bisa kita nilai kebenaran dan kebohongan ya. Itu adalah anisbah. Itu adalah nisbah alati tadomanaha. Yang mana nisbah ini adalah sesuatu yang terkandung di sana ya. Nisbah yang terkandung di sana. Sebagaimana terkandung oleh si jumlahnya itu ya. Sebagaimana contoh Qiyamu Zaidin dalam koma Zaid bin Amr. Ya. Jadi kandungan nilai kebenaran dan kebohongannya itu adalah tentang Zaid ini sebenarnya benar berdiri atau tidak. Bukan Zaid bin Amrnya yang jadi bahasan kita. Meskipun sebenarnya bisa saja ya, bisa saja sebenarnya Zaid ini bukan anaknya Amr, tapi umpama anaknya Bakar. Tapi yang menjadi konsentrasi itu adalah nisbah hukum atau persifat predikatif yang kita sematkan kepada subjeknya. Karena yang kita deklarasikan, yang kita sampaikan di sini, itu adalah penisbatan koma kepada Zaidnya. Sedangkan Amr ini kan hanya koid saja. Hanya mempersempit ruang lingkupnya saja. Atau di sini dalam kasus taudih saja. Bunuh watu apa itu? Bunuah itu anaknya. Kok bisa jadi bunuh dan kan ibnun. Kan wazannya fu'ulah. Fu'ulun. Oh, sifat musyabihat. Bukan. Ya sebagaimana abun jadi ubuwah, ibnun, bunuah, kemudian akhun, ukhuwah. Itu apa? Sigot apa? Sepembacaan saya ya nanti silahkan antum cross check itu masuknya adalah masuk dalam konsep masdar dengan wazan fu'ulah. Oh gitu. Itu lihat di mana, Tat? Saya marjaknya sih belum ingat ya. Cuman nanti kan itu menunjukkan atau sifat semacam sifat kebapakan atau al-mangsub ilal ab kayak gitu loh. Jadi kayak ada masdar sinai. Cuman itu nanti coba antum cross check juga, barangkali saya yang salah. Ubuwah, ukhuwah yang kayak gitu. Kalau sifat musyabahah
Wallahu a'lam. Karena kan kalau sifat musyabah itu kita iktibar kepada si orang yang disifati dengan sifat musyabah itu. Sedangkan ini yang ditinjau itu adalah sifat keanakannya atau sifat dia itu terlahirkan dari si Amr itu. Jadi yang jadi sektor tinjauan itu sifatnya. Ini kan konsep semacam ini konsep yang dimiliki oleh masdar. Sebagaimana saya katakan ilmun sama alimun, bedanya apa? Ilmun konsentrasinya kepada ismul maknanya itu. Jadi abstraksi idroknya. Kalau alim kan konsentrasinya kepada orang yang memiliki abstraksi tersebut. Maka Mauridu Sidki wal Kadhib fil Khabar al-Madhkur an-nisbahnya Qiyamu Zaidin la bunuatuhu li amrin fi aidon. Bukan termasuk konsep bunuh Amr, bunuhnya Zaid kepada Amr. Islam yusad bi al-ikhbar bi. Karena yang menjadi tujuan khobar itu adalah bukan bunuhnya si Zaid kepada Amr. Bukan itu yang menjadi konsentrasi khobarnya. Gitu ya. Itu karena mubdal minhu. Mubdal minhuman. Iya. Karena badal. Naat biasanya sih dijadikan naat biasanya. Jadi fokusnya ke yang man'utnya. Betul. Ya. Ya konsep maudhu mahmul dalam mantik itu loh. Jadi yang menjadi muta'alliqatul fi'il itu ya tidak berimbas langsung kepada maudhu'nya karena konsentrasinya adalah ikhbarul maudhu' biwujudil mahmul. Fasyahadah bitauqili fulan bin fulan. Fulanan syahadah bitauqil faqad. Jadi persaksian mengenai konsep perwakilan fulan bin fulan kepada fulan ya hanya sebatas taukilnya saja, bukan dalam kasus nasabnya gitu ya. Itu qaul indana dan ini yang disetujui oleh Imam Malik. Lakin arajih indana ana syahadah bin nasab lil muwakkali dimnan wa bitaukil aslan. Tapi yang rajih sebenarnya konsep yang semacam itu adalah syahadah untuk nasabnya juga secara eksplisit. Secara tersirat. Meskipun pada hakikatnya ya secara implisit mengatakan itu ya memang benar-benar untuk taukil syahadahnya. Litadomuni subuti taukil al-maksud disubuti nasabil muwakil li ghaibatihi an majlisil hukmi. Karena dengan membenarkan adanya konsep tausil yang dikehendaki itu secara tidak langsung mengandung pembenaran akan adanya nasab si muwakil. Ya, karena dia tidak ada di majlisil hukmi. Gimana artinya litadamun subuti taukil? Gimana? Karena subutu taukil itu mengandung konsep subutu nasabil muwakil. Jadi kan syahadahnya diberikan bahwasanya oh benar fulan ini sudah mewakilkan kepada fulan bin fulan, telah mewakilkan kepada fulan. Kasusnya fulan bin fulan ini enggak ada pada saat majlisil hukmi. Diwakilkan ke? Ya ke fulan yang lain. Oh iya Fasya. Syahadah ini persaksian gitu Tat. Iya. Digibatihi karena tidak ada. Mas'alatun. Aqsamul khabari bin nadri li umrin kharijatin anu al khabar al maqtu bi kadzibihi. Kabar ya, melihat faktor eksternalnya. Ada yang bisa dikatakan maktuun bi kadzibihi sebagaimana sesuatu yang difahami, sesuatu yang sudah terlanjur difahami sebaliknya. Baik secara darurat, contoh anakidoni mujtajtami'an aw yartafi'an. Ini kan mustahil terjadi karena kalau nakidon itu harus ada salah satunya. Nah, kecuali kalau didan yartafi'an itu masih masuk akal.
Ingat antum pembahasan nakid dan didun. Gak ingat. Atau istidlal sebagaimana ucapan falsafi alam itu qadim. Nah, Waka batil mansub ila nabi atau sebagian hal yang dinisbahkan kepada nabi. Di anau ruwiya anu qala sayakdzib alayya. Nah, nanti niscaya akan ada yang berbohong atas namaku. Fa in kana qalahu fala budda min wuqi. Ya kalau Rasul berkata begitu pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi memang benar ada yang namanya hadis maudhu. Wa illa wal waqi fa innahu ghairu ma'ruf faqad kadzaba bihi alaihi. Karena kalau andaikan ya tidak demikian ya. Wow, karena jikalau tidak demikian maka faqad kadzaba bihi alaihi ya. Kalau andaikan ternyata sebentar. Jadi Rasul berkata ya akan ada yang berbohong atas namaku. Nah, kalau Rasul sudah mengatakan demikian, maka harus terjadi. Kalau andaikan tidak demikian, ya, padahal sebenarnya itu sudah terjadi, namun itu tidak familiar, ya sebenarnya memang sudah pernah ada, maka nantinya kalau enggak demikian dalam artian Rasul tidak mengatakan tidak wukuk gitu ya, padahal itu wukuk cuma enggak ma'ruf, maka nanti konsekuensinya Rasul itu dianggap berbohong atas namanya dirinya sendiri. Gimana? Sebagaimana sebagian hal yang dinisbatkan kepada Nabi. Ya, karena diriwayatkan dari beliau berkata akan ada yang berbohong atasku. Nah, fa'in kana qolahu, dan kalau memang Rasul berkata demikian, maka hal itu harus terjadi. Ya. Kalau andaikan tidak, ya andaikan tidak, wa illa, andaikan nggak berkata demikian, wawal waki, tapi realitanya ada yang berbohong atas nama Nabi, tapi itu tidak ma'ruf, katakan tidak familiar, terdengar. Ya, kalau gitu kan berarti Rasul sudah berbohong atas namanya sendiri dengan ucapan tadi. Yang saya pahami dari redaksi ini begitu. Begitu. Soalnya Rasul mengatakan tidak akan ada yang berbohong atas namaku, padahal itu terjadi, sudah ada yang namanya hadis maudhu, sudah dibuktikan. Wa ilahnya itu apa? Jikalau tidak berkata demikian, gitu. Iya. Yang saya pahami itu jikalau ternyata Rasul itu berkatanya tidak akan ada yang berbohong atas nama. Coba saya buka di Thariqatul Husulnya. Antum buka Thariqatul Husul? Enggak. Kau enggak. Oh iya. Halaman berapa ya? Halaman 296. 296. Wa illa wa wal waqi fa innahu ghairu ma'ruf. Wa ilam yakun qalahu, andaikan Rasul tidak demikian, wa wal waqi, tapi itu terjadi, fa innahu ghairul ma'rufin. Tapi ucapan yang Rasul katakan bahwasanya Rasul tidak berkata demikian, ya, itu tidak ma'ruf indal muhadisin. Faqad kudziba bihi alaihi. Faqad kudziba di sini dibaca dhammah. Maka
ucapan yang mengatakan Rasul tidak pernah berkata demikian itu termasuk ucapan yang berbohong atas nama Nabi. Berarti begitu pemahamannya. Saya ulangi. Sesuatu yang dapat dipastikan kebohongannya adalah sebagian redaksi yang dinisbahkan kepada Nabi. Karena Rasul sendiri pernah berkata, Rasul pernah berkata, akan ada yang berbohong atas namaku. Karena kalaupun toh ada yang mengatakan Rasul tidak berkata demikian, katakan Rasul tidak berkata demikian. Jadi ada hadis yang mengatakan Rasul tidak berkata demikian, padahal redaksi ini tidak ma'ruf indal fuqaha, inda ahli hadis. Realitanya pun ada yang berbohong atas nama Nabi. Maka yang mengatakan, ya, maka ucapan yang mengandung, yang mengatakan bahwasanya Rasul itu tidak mengatakan tidak yang maka redaksi yang mengatakan Rasul tidak berkata demikian itu adalah sebuah kebohongan atas nama Nabi itu sendiri. Oh, ghairu ma'rufun itu indal muhaddisin. Iya. Di Thariqatul Husul itu bisa lihat. Jadi ada dua hadis berarti. Ya, katakan wa ila itu katakan Rasul tidak mengatakan demikian. Nyatanya bahwa waqi. Realita ada. Realitanya ada orang yang dusta kan? Ya, apa betul. realitanya Rasul ngomong kayak gitu? Gimana tuh? Enggak, realitanya ada yang dusta. Karena nggak mungkin Rasul berbohong. Berarti hadis yang salah. Ya, berarti hadisnya itu adalah hadis yang mengatakan Rasul nggak pernah berkata demikian itu juga hadis yang mengatasnamakan Nabi, itu berbohong atas nama Nabi. Apakah maksud yang redaksi ketika tidak mengatakan bukan berarti mengatakan tidak akan ada yang berbohong, tapi diem aja, bukannya nggak bisa dihukumi Nabi ketika tidak mengatakan saya kelibu alayya. Kan tidak mengatakan sebaliknya, kan nggak bisa dipahami sebaliknya kan, nggak bisa di mafhum mukhalafah kan. Iya, sebenarnya begitu. Sebenarnya begitu. Iya. Jadi kan ya soalnya Rasul ya nggak komen apa-apa kok kan gitu akhirnya. Fa'in kana qalu falau budda min wuquhi. Kalau Rasul nggak mengatakan demikian, berarti kan sebenarnya masih spekulatif ya. Bisa saja nanti ada yang berbohong, bisa saja ada yang tidak, karena Rasul tidak memberikan afirmasi untuk itu. Meskipun itu terjadi, ya, meskipun itu terjadi katakan. Kemudian tidak ma'ruf indal muhadisin katakan, ya. Ya sudah, karena Rasul sendiri kan nggak komentar apa-apa. Itu kalau andaikan ilahnya itu dikembalikan manakala Rasul tidak mengatakan demikian. Tapi kalau andaikan wa ilah itu dalam artian dikatakan Rasul mengatakan tidak akan ada yang berbohong atas namaku. Kalau andaikan wa ilah itu difahami sebagai tidak akan ada yang berbohong atas namaku. Tapi kok ternyata itu waqi. Ya berarti ya yang mengatakan tidak akan ada yang berbohong atas namaku itu yang sudah berbohong atas nama Rasul. Paham? Maksud saya paham. Iya. Saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Wa hadzal misal ja'ala fi al-aslu khilafan wa laisa bi ma'rufin bal surahal isnawi fihi bil qat'i.
Percontohan inilah yang oleh Imam Tajuddin dalam Jamul Jawami beliau katakan apa namanya, ada perbedaan gitu ya. Tapi sebenarnya laisa bima'rufin. Ya, yang klaim beliau ada khilaf itu sebenarnya tidak ma'ruf ya. Bal surah al-Isnawi fi bil qat'i. Imam Isnawi mengatakan dalam masalah ini sifatnya qat'i. Dalam masalah ini sifatnya qat'i. Umpama begini, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan wa minal maqtu'i bikadzibi ala sahih, ya. Jadi termasuk yang dipastikan kebohongannya. Ucapan yang semacam ini ya tadi anafihi kaulan bi annahu layak ta'u bi kadzibihi, menunjukkan bahwasanya ada kaul yang mengatakan itu tidak dipastikan kekadzibannya. Ini kan menurut Imam Tajuddin, tapi Imam Isnawi enggak demikian. Ya. Karena beliau katakan kalau andaikan ada kataan wa minal maqtu'i bi kadzibihi, ini indikasinya pasti secara qat'i adalah kadzib. Maksudnya gimana? Muminal maktu'i. Yang dipastikan dengan kebohongannya yang paling Iya, sahih. jadi pembahasan ini ya ini kan qat'an. Tapi kata Imam Tajuddin khilafan dalam artian ya tidak qat'i gitu loh. Tidak qat'i. Kalau Nabi itu nggak bilang apa? Sekdibu alaihi itu. Yang saya pahami itu ya dari contoh itu memang Imam Tajuddin mengatakan di sana ada khilaf. Coba saya buka Jam'ul Jawami'nya dulu. Sebentar. Saya ambil kacamata dulu, ini saya nggak pakai kacamata. Saya kan minus 10. Ngeblur. Lihat masa depan aja ngeblur. Allah Karim. Pernah dengar kitab Thariqatul Husul? Thariqatul ini, Thariqatul Husul. Oh bukan, salah. Kok Thariqatul Husul. Apa sih nama kitabnya, saya kok lupa. Padahal tapi lupa. Beli, udah beli. Belum. Kitab tentang apa? Aduh. Sebentar. Buka apa tadi apa namanya? Ini Temanya ini Khobar ya? alat khobar. Bina Imam Maktu. Emang susunannya sama ya nyusunnya? Iya sama. Urutannya sama. 112. Ini saya lihat di Badrut Tholiknya dulu. Sebentar. Badrut Tholik punya Imam Zakaria juga. Badrut Tholik punya Imam Mahali. Oh, Mahali. Ya. Sebentar. Ini istidlalan. Ya, nahu qalu wa kullu khabarin aw hama batilan wa lam yaqbal fa makdzubun aw qarsanu yuham. Sebentar. Jadi wal al khabaru imma maktuun bi kadzibihi daruratan aw istidlalan. Wa kullu khabarin aw hama batilan. Jadi setiap khabar yang memberikan persepsi batil walam yakbali takwil dan tidak bisa ditakwil fa makdzubun, maka sifatnya adalah kadzib. Au naqasa minhu mayuzilul wahma
Sebentar, ini kok kayak terpotong. Wasababul wat'i nisyanun awiftira'un aw ghalatun aw ghairuhum. Aw ghairuha. Nah ini wa minal maqtu'i bikadibi ala sahih khobarun mudda'a risalah. Ya maqtu'i bikadibi ala sahih mudda'a risalah. Wa wa yaqtadi anafi qaulan bi annahu la yuqta' bikadibihi. Iya, jadi memang sebenarnya bukan dalam percontohan ini sih, tapi dalam bab ini. Dalam bab ini itu apa namanya? Dalam bab ini itu nanti ada khobar yang maktuun bikadzibihinya ini tidak atas, ini ada khilaf. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan layuk tok bikadzibihi gitu. Jadi maktu bikadzibihi itu kan ala sohih. Kalau ala sohih kan berarti ada alal fasid juga. Jadi ini redaksi yang terdapat pada Jamul Jawami'nya. Kan kalau antum baca di qauluhu tariqatul husulnya itu di mana tadi? Khilafan ya. Jadi kan begini, wa hadzal mitsal ja'ala fil aslu khilafan. Pada bab ini Imam Tajuddin itu mengatakan ada khilaf di bab bahasan apa? Di Jamul Jawami'nya wa minal maqtu'i bikadzibi ala sahih. Di situ ada khilaf. Ya. Tapi klaim ada khilaf ini enggak ma'ruf. Ya. Jadi walaisal khilaf fi qauli hadzal mitsal minal maqtu' bikadzibi istidlalan. Ini bukanlah sesuatu yang familiar, ya. Jadi Imam Asnawi, ada yang baca Isnawi, ada yang baca Asnawi mengatakan dalam masalah ini sifatnya qot'i semua. Jadi Nabi itu nggak bisa dipastikan, gimana ya? Orang yang mengatakan sebaliknya dari Nabi itu nggak dipastikan kadib gitu kan? Gimana maksudnya itu? Ini kan lagi yang contoh di sini kan tentang orang yang berlawanan dengan hadis Nabi kan? Iya. Iya kan? Secara istidlal, iya. Secara dia nggak langsung kadib. Iya, bukan langsung kadib, ada khilaf di sana. Iya khilaf. Ada khilaf yang diklaim oleh Imam Tajuddin. Ya berarti yang khilaf itu kan bilang nggak kadzib kan? Iya. Nah, itu Iya. kayak gimana istidlalnya gimana? Ada penjelasannya ya? Jawabannya litajzil akli sidku, litajzil akli sidkohu. Jadi wakila la yukta'u bikadzibihi, litajzil akli sidkohu gitu. Karena bolehnya akal membenarkan. Karena akal bisa saja mengklaim hal itu benar. Kayak umpama ada gitu. contoh, ada orang yang mengaku menjadi seorang nabi. Nah, umpama ternyata mengacu kepada adanya wahyu yang hanya turun kepada orang itu saja. Yang ternyata tidak diberikan kepada orang lain. Maka ini tidak bisa kita klaim kebohongannya. Sebagaimana kama qolahu Imamul Haromen. Kalau di Badrut Tholiknya gitu. Berarti bisa gitu secara akal. Yang memang yang nggak bisa kan emang secara syar'i. Oh. Jadi sebenarnya ini khilafnya kayaknya khilaf lafzi. Karena yang dilihat itu barometernya akal. Yang berdasarkan apa? Khilaf itu. Ya kalau secara syar'i ya nggak bisa. Saya yakin Imam Haromen pun mengatakan nggak bisa.
akal yang dimaksud berarti sama Imam Asnawi yang udah disandarin ke syar'i ya tadi. Untuk kaulnya Imam Asnawi sendiri di sini nggak dinukil. Nggak di Thariqatul Husuliyah juga nggak dinukil. Imam Zakaria percaya apa tadi? Kalau Imam Zakaria sendiri cenderung setuju sama Imam Asnawi. Karena sedari awal sudah qat'an itu. Tidak menyebutkan khilafnya. Itu awistidlalan berarti kan ada di situ nggak secara maktu. Heeh. Dan dicontohin ba'dil mansub lin nabi li annahu ruwiya anhu annahu qala. Enggak, saya bingung yang di sini ya loh. Jadi secara akal tidak dipahami nabi itu. Ya gimana saya bingung. Ini Contoh kalau kasus. di redaksi Badrut Tholiknya, Ba'dul mangsubi Ba'dul mangsubi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minal maqtu'i bi kadzibihi. Kalau sebagian yang dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk hal yang dipastikan terdapat kebohongannya. Li annahu ruwiya annahu qala sayakdzibu alayya fa in kana qala dzalika fala budda min hukui. Tulisannya sama persis sebagaimana yang terdapat dalam Ghayatul Wusul. Terus di mana ini ya? Di Bananinya beliau nggak sebut sih di Hasyiah Bananinya. Nah, tapi gini ya, ternyata memang Imam Tajuddin itu dalam masalah yang ba'dul mansub ila Nabi ini tidak mengatakannya secara jahron tapi secara dimnan saja. Jadi kalau antum baca di qaulul khilafan eli anahu dzakarahu fi dimni qaulihi. Jadi kan problem masalahnya itu apa? Imam Tajuddin memasukkan percontohan ini dalam ucapan yang di sana ala sohih. Ada kata-kata ala sohihnya. Seolah-olah dalam masalah ini itu ada khilaf. Padahal khilaf itu terjadi pada kasus yang lain. Terjadi pada mudain nubuwah yang barometernya nanti bisa menggunakan akal. Jadi di sini ada mispersepsi yang akan muncul manakala kita langsung kembali ke ibaratnya Jamul Jawami. Karena dalam Jamul Jawami menjadikan percontohan ini dari keterangan yang mengatakan di sana ada khilaf. Oh, Tapi karena ada ala sahih itu. ya, tapi ketika di cross check itu makanya dikatakan di sini kan walaisa bima'rufin, nggak ada khilaf yang terdengar dalam masalah ini. Dalam masalah ba'dul mansub ila nabi. Karena yang khilaf yang terdapat itu justru pada mudain nubuwah. Oh, makanya ada fa'inahu ghairu ma'rufin. Faqad kudiba bihi alaihi gitu tadi. Iya. Karena Ya, tidak yang dikenal. laisa bima'ruf ini. Enggak, ya. Ya, makanya khilafan wa laisa bima'ruf. Padahal masalah tadi juga ghairu ma'ruf. Faqad kudiba bihi alaihi gitu kan. Beda ya? Ya, beda tema. Laisa Beda tema. bima'ruf itu tinggal usuliyin yang Oh dibawa. iya. Udah lusliin ya. Begitu tuh ya. Berarti ini dimnun apa kok kandungan dari yang diucapin ala sohi yang menimbulkan persepsi. Ini mekanis persepsi itu. Jadi salah gitu tuh. Bukan. Maksudnya kurang Penempatan tepat. Imam Tajuddin ini menimbulkan mispersepsi. Syekh Zakaria nggak langsung mengatakan khoto, Oh iya. ta'aduban dengan Imam Tajuddin. Saya juga masa mau bilang, oh salah Syekh Zakaria. Nggak gitu lah. Saya siapa kan? Barangkali orang Enggak. zaman sekarang yang lebih tahu dari orang-orang zaman dahulu.
lebih tahu itu kadangkala spekulatif ya. Atau bilangnya lebih berani gitu Ah, mengungkap fakta. menurut saya bukan lebih ini, tapi kurang istiab dalam pemahaman kitabnya, dalam kitab yang dikarang. Itu sangat mungkin sekali, karena gini loh, dalam khazanah sastra adabnya, penulisan kitab ulama-ulama terdahulu itu, permainan balaghahnya, permainan ilmu ma'ani mantiknya itu sudah sangat main sekali. Makanya kan Syekh Adram Al-Akhdari itu bilang kan di akhir baitnya, wa aslihil fasada bi ta'amuli, diangan-angan dulu, jangan langsung menyalahkan. Idzkilaka muzayyifin sahiha li aji kaunihi fahmi kopia. Karena banyak yang akan menyalahkan hal yang sudah betul, padahal dia salah paham akan redaksi yang ada. Oh gitu Tete. Iya, dimispersepsikan sendiri, disalah-salahkan sendiri. Siap. Saya tidak sedang menyinggung dokter yang kemarin-kemarin bertengkar dengan Nuruddin itu ya. Nggak tahu, atau nggak ngikutin ya, Dokter Mun'im Siri itu. Saya sebut nama lagi. Belum sih Tat. Kan Itu lagi seru tenar. emang Tat. Ini kan lagi tenar lagi, soalnya beliau mengatakan Al-Quran itu ada 2 surat yang tidak tertulis katanya. Katanya begitu. Padahal kan kita sudah jelas ya, untuk isbatul mafil Quran itu kan harus mencapai derajat mutawatir. Kalau hanya riwayah ahad, ya berarti kan nggak masuk. Kalaupun toh mutawatir pun nanti sudah kemansuh, ya nggak masuk. Itu masalah itu yang benar siapa Tat? Yang Mun'im. Itu Mun'im tuh yang ditentangin. Iya, yang masalah yang mana? Oh yang beda-beda masalah banyak ya. Banyak Banyak dia mas. masalah. Hidupnya Banyak sekian masalah. amat. Antum nggak setuju sama Mun'im Siri? Nggak. Saya tidak setuju pada kebatilan. Siap. Pengikutnya banyak kan Tat? Mun'im Siri? Banyak coy. Beliau profesor di Amerika. Oh, siap. Profesor. Ya. Kita lanjutkan. Al-khobar al-maudu wal muhimul batil binaksin fihi. Kullu khabarin anhu sallallahu alaihi wasallam au hama batilan au au qa'ahu fil wahmi ay adhihan walam yuqbal ta'wilan fa imma maudu'un makdzubun alaihi ismati. Bisa jadi itu adalah bohong. Kamaru ya anau ta'ala khalaqan nafsahu. Kan ada itu hadis maudhu yang mengatakan Allah menciptakan dirinya sendiri. Itu kadzib. Ya jelas. Kalau menciptakan dirinya sendiri, gimana mau nyiptain orang dirinya belum ada? Oh, hama di sini berarti diartiin apa Tat? Menimbulkan persepsi yang salah. Oh iya siap. Karena ini menunjukkan sesuatu yang batil. Ya ini Allah nanti akan hudus. Karena kalau kita persepsikan Allah itu bisa hudus, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, nggak ada bedanya dengan makhluk. Maka sifat kudrah itu Allah itu akan jais nanti. Karena hal itu bisa saja disematkan kepada makhluk. Jadi Allah itu harus zat yang benar-benar berbeda dari makhluk. Kemarin kan kita sudah bahas itu kan, burhan kudrah. Masya Allah Siap. sekali. Masya Allah. Pasti yang jarang ngaji sama antum tidak mengerti. Ya gimana ya. Saya sudah tawarkan mengaji. Kalau nggak mau ngaji ya sudah gitu kan. Masa mau saya paksa-paksa? Lagian ngaji bayar katanya. Ya sudah saya gratiskan. Juga tetap nggak ada yang hadir. Harus gimana coba? Tet yang gratis udah nggak ada lagi Tet ya. Bukan nggak ada lagi. Saya mau ngelanjutin juga nggak ada yang masuk. Live itu saya live nggak ada yang masuk. Ya masa saya Tapi ngomong saya sendiri? kadang-kadang nontonin rekamannya loh Tat. Ngasih Iya. tahu aja. Cuman kan kalau saya buat jadwal saya buat rekaman terjadwal juga nggak ada yang hadir. Saya kan ngomong sendiri juga, males kan? Siap Tat. Saya kan pengennya interaktif, jadi kita saling mengisi. Ya kalau
Saya hanya baca itu kan nggak ada bedanya saya nerjemahkan, antum bisa beli terjemahan, baca sendiri bisa. Siap, Tat. Bayar Kajiannya mungkin. bisa interaktif, kita bisa berkembang, nggak ya gitulah. Saya jadi marah-marah ini. Oh, nggak marah sih, cuman semangat aja gitu. Semangat membunyikan mengaji. Kayak kan kita di akhir zaman yang banyak khutbah, banyak ahli khutbah, tapi jarang orang yang belajar. Ya sudah, al ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di masa ini adalah lebih baik daripada amal. Maksudnya ilmu aja nggak usah amal. Hah? Gimana? Maksudnya belajar aja nggak usah banyak amal gitu, Tat. Iya, karena kita berada di masa yang banyak khutbah, banyak orang yang hanya me, apa namanya, menyuruh untuk melakukan. Dalam artian kan, ya kita juga beramal itu banyak yang nyuruh gitu loh. Nah, di masa yang semacam ini, kita fokus belajar itu lebih baik. Siap. Ya, karena supaya berimbang antara fuqahanya dengan khutobahnya. Zaman dulu khutobah sedikit, fuqahanya banyak. Nah, beramal itu lebih baik karena orang itu supaya ngelihat, oh itu loh, ada amalan yang diaplikasikan oleh anak fulan yang lain bisa mengikuti. Gitu. Oh, siap, Tat. Wa qadalal al-qulu al-qati ala annahu ta'ala munazzahun anil hudus. Akal sudah menunjukkan bahwasanya Allah tidak mungkin terpapar sifat hudus. Ya. Sudah jam 2, ini saya ada jam ngaji lagi. Mohon maaf sebenarnya ya kalau bisa sih saya pengen ini cuma ya tumpuk-tumpuk jat. Sok sibuk saya ya. Siap, Tat. Lebih baik beramal atau berilmu, lebih baik dua-duanya lah. Itu bukan untuk diperbandingkan dan dipertentangkan, dilakukan kedua-duanya. Sebagaimana bagus mana cari uang sama ibadah? Ya dua-duanya bagus. Cari uang itu termasuk ibadah juga. Beribadah itu juga untuk keselamatan duniawi juga. Karena kalau sudah nggak ada lagi yang ibadah, Allah turunkan azab. Bukan untuk dipertentangkan, tapi diaplikasikan kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.